Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayyadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumil zahirah amma ba'du. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبته عبر الآبين ودهر الداهرين. وقال رحمه الله تعالى ونفعنا في الدنيا وفي الأخرى. Pertama-tama marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat Allah, nikmatnya zahir dan batin, sehingga kita kembali dapat berkumpul bersama-sama daripada memperbaiki diri kita. Allah masih memberikan kepada kita limpahan rahmatnya, karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga kita mudah-mudahan Allah menulungi kepada kita dapat mensyukuri segala nikmat yang tidak dapat kita menghitung-hitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya dan kaum kerabat dan sahabatnya dan bahkan umatnya yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Ulun atas nama diri pribadi mengucapkan minta maaf sebanyak-banyaknya karena atas suruhan daripada guru kita sendiri, Guru Haji Farhani, yang malam ini tidak bisa menghadiri atau bersama-sama pian berhadir di dalam ruangan majelis ini karena mana keluarga beliau meninggal dunia di Palangkaraya. Sehingga dari pribadi ulun tadi mewakili atas izin beliau untuk mengisikan di majelis pada malam hari ini. Sebagai biasa pian barataan mungkin beliau lajari fikih kah? Nah, tapi itu sidin. Oleh karena ulun sementara aja mungkin malam ini, maka kita lain pulang bicaranya untuk mengisi waktu kita. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita sejenak renungkan dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala salati khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an wa fi riwayatin wa tilawatil Qur'an. Fa inna hamalatil Qur'an yawma la zilla illa zilluh ma'al anbiya'i wal asfiya." Rawahu Dailami. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didiklah anak kamu, lajarkanlah kepada anak kamu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyyikum, mencintai nabinya.
Yang kedua, hubbi ahli baitih, lajari oleh kamu mencintai zuriatnya Nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran, lebih-lebih hafal tentang ayat suci Al-Quran. Maka bahwasanya orang yang membawa Al-Quran atau yang hafal, khususnya di hari kiamat nantinya dapat naungan Allah beserta para nabi-nabinya dan para kekasih-kekasihnya Nabi, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kita ambil dulu yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasulullah. Di antara bukti mencintai Nabi, iyakah? Bukti mencintai Nabi yang pertama, ketujuh, menyebut-nyebut nama Rasulullah. Sebagaimana man ahabba syai'an kasura dzikruhu, siapa yang ketujuh, siapa yang cinta kepada seseorang maka sering, atau di bahasa kitanya rancak menyebut-nyebutnya. Kalau cinta kepada Rasulullah pasti ketujuh menyebutnya. Apa dalam hal membaca salawat meliwati maulid al-habsyi, silahkan. Meliwati maulid berjanji syaraful anam, silahkan. Meliwati burdah, silahkan. Meliwati dalil khairat, silahkan. Untuk kita memuji atau supaya kita lebih mengenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang disuruh oleh Nabi. Nah, toh. Bahkan kita pun disuruh oleh Nabi mengarani anak pun, ya kah, dengan nama-nama yang bagus. Sampai ada ngaranya Muhammad, pemulaannya Ahmad, Mahmud, apalagi Ainul Yakin, terserah yang mengarani, yang penting bagus. Nabi diajarkan oleh Rasulullah. Nyatanya enang bagus tuh ujar kita, tapi bukan ujar Nabi. Nah, ngarannya siapa? Ngarannya misalnya ngaran artis Jope. Nah, kada bagus. Tapi ujarnya bagus karena artis. Nah, Dewi Persik kan bagus. Nah, Tamara. Nah, bagus baginya. Tapi bagi yang diajarkan oleh Islam kada. Kenapa? Ngaranilah anakmu sebagus-bagusnya, karena mana kena dipanggil namanya dan nama abahnya kena di hari kiamat. Toh kalau tak des Nabi, maka perbagusilah jar Nabi akan nama kamu dan nama abah kamu. Nah, ulanglah kalau ngaran Rasulullah itu nanti dalam riwayat seumpamanya masuk neraka nih, masuk neraka. Misalnya ngarannya lah foto, misalnya barang aja utuh tupai, utuh gana, utuh halus, umpamanya pun maaf, banyak ngarannya. Nah, kalau kacipot misalnya apa ngarannya, misalnya kan, tapi ngaran Nabi Muhammad di situ, barangkali Muhammad pemulanya Muhammad Tadung, kalau bisa terserah aja lah. Nah, imbahnya kan dimana Muhammad dulu nih, makanan kehabisan masuk neraka nih. Muhammad ini. Bahkan dalam riwayat Allah tidak meridaakan sesuatu nama kekasihnya masuk ke dalam neraka, artinya masuk surga telah. Hanya itu. Nama pun mempengaruhi. Nah, tuh. Dan banyak lagi yang diajarkan oleh Rasulullah pada kisah. Kalau kita mengkaji, meneliti seberapapun lautan sebagai tintanya, batang kayu, ranting-ranting sebagai pulpennya, atau sebagai apa, pohon kayu ada kulitnya sebagai buku-bukunya, tidak mungkin
pasti tidak dapat untuk mencatat sejarah kehidupan Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Tetapi kita wajib mempelajari kewajiban bagi kita. Nah, yang pertama tauhid, ya kah? Fikih, tasawuf. Tauhid sudah ditanamkan mulai dari buayan, dari lahir sudah diazankan. Iyakah telinga kanan dan diqamatkan telinga kiri. Siapa yang didengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikenalkan sudah. Dan bagi kita pun mengajari anak kita tadi hobi Nabi itu mencintai nabinya apa? Dikenalkan Nabi Muhammad anak siapa? Anak Abdullah. Abdullah anak siapa? Anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak siapa? Anak Hashim. Hashim anak siapa? Anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak siapa? Anak Qusay. Qusay anak siapa? Anak Kilab. Kilab anak siapa? Anak Murrah. Murrah anak siapa? Terus sampai ke Adnan. Itu dilajari. Nah, itu toh. Kadang kalau melajari anak disuruh belajar kepada guru yang melajarinya. Karena kesibukan seumpamanya kan disuruh ada misalnya ketika Al-Quran kah, iya kah, tahun pendidikan Islam disuruh memasukkan inya digaji panggurunya dibari. Kadang kalau apa? Nah kayak apa caranya pulang kan ada. Alhamdulillah kita di majelis ini ada nang donatur-donaturnya. Alhamdulillah kan Pak Haji ada, syukur benar ada nang donatur dengan Allah kalabihan kawa menjalankan syiar agama Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, itu wajib. Nabi dan bimbirnya itu wajib mengetahui dan kita harus melajari atau wajib melajari anak kita. Lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah, dibangkit di mana? Di Madinah juga kena. Karena kita ini melewati jangka panjang, artinya bukan saja di alam dunia ini kita berakhir, kada alam kubur kita menunggu. Alam kubur habiskan ada alam mahsyar. Nah, alam mahsyar alam pertanggungjawaban kita pulang kebaikan dan amal kejahatan itu ada. Apa namanya jenjang-jenjangnya dari alam arwah, ya kah? Alam rahim, ya kah? Timbul alam dunia, alam barzah pula, alam barzah, alam yaumil mahsyar, kiamat hari kina, ya kah? Makanya kata Abi Dzar dan Al-Ghifari, ya kah, kepada Rasulullah di antaranya apa? Menasihati Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari apa? Di antaranya banyakilah samumu karena perjalanan jauh. Maksudnya apa? Perbakalilah dirimu untuk menuju jalan yang panjang. Artinya dunia tempat kita bercocok tanam dan akhirat tempat memetik hasilnya. Kalaunya dunia kita jadikan untuk bakal di akhirat, insya Allah ada asekina. Artinya balasan ganjaran yang Allah berikan kebaikan pula kena memetiknya. Tetapi sebaliknya maksiat, kejahatan yang kita bawa di dunia ini, maka tunggu pula kina balasannya ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit jua pun sepaling halus biji di dunia ada paling halus, ada kebaikannya kepada Allah dan kebaikan pula. Tapi sedikit juga ada di dunia ini biji diumumkan seperti biji yang halus dunia ini, halusnya nih
ada kejahatannya, maka dibalas Allah pun dengan kejahatan karena Allah Maha Adil. Nah, itu bijaksana Allah Ta'ala itu membalasnya. Nah, lalakiannya bungas, beginiannya kada bungas, kan adil aja. Lengkos keduanya belum haratan. Nah, lalakiannya, bibiniannya bungas, lalakiannya kada bungas ulang, kan biasa, adil aja. Nah, ada kelebihannya, ya Pak. Nah, sekolah ada kelebihannya ulang tak. Nah, artinya Allah memberikan seseorang pada pandangan mata kita kekurangan, tapi Allah pun melihat pada pandangan kita melihat orang itu kelebihannya ada. Kalau kita melihat kekurangannya terus pasti kan ada kelebihannya, kan ada habisnya kita kurang. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang beriman, di antaranya apa? Diberikan Allah selalu hatinya atau pandangan matanya melihat akan keaiban, kekurangan dirinya. Karena supaya memperbaiki. Sejak lihat orang melihat akan keaiban orang lain. Dan ada habisnya ya, lihat keaiban orang lain. Nah, tetap. Nah kayak ini, nah misalnya kebaikan ada aja, sambatan macam-macam seumpamanya. Kan memang itu sudah memperhatikan judikan terus ya, lihat di kebaikannya. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ringkas saja, hobi ahli baitih, mencintai kepada keluarga Nabi. Kita kan rancak sering mendengar riwayat daripada manakib, sejarah kehidupan, biografi wali-waliullah yang mana berhubungan erat dengan zuriatnya Rasulullah. Syekh Samman ngaran sidin Muhammad bin Abdul Karim, atau yang terkenal, yang kondang kita kenal Syekh Samman, wali Samman ya kita, itu kan zuriat Nabi. Daripada Sayyidina Hasan pakaian sidin, kayak apa sejarahnya Syekh Samman? Biar Nabi kita disuruh mencintainya supaya awam menurut kita. Kalau tak ingat, kalau kita mendengar kisah supaya kita mudahan kaum menurut itu Syekh Samman pemurah ya kah? Nah turut pemurahnya. Nah bila ada orang yang datang lawan sidin, karena sidin ini disuruh juga ya kah sebagai penunggu makam Nabi. Nah, ada orang mendatang melewati sidin, melewati Syekh nah, diberi makan sidin dahulu. Nah, memurahnya sidin. Nah, dan bahkan dalam riwayatnya ya kan, kalau orang ziarah ke makam Rasulullah tanpa melewati Syekh nah, maka ziarahnya sia-sia jikalau soh pada zahirnya sekalipun bacaannya bagus kaumai. Adabnya dalam makam Nabi bagus, tapi kada izin lawan Syekh Samman kada diterima. Kenapa? Contoh aja lawan kita masuk ke rumah Pak Haji itu nah tanpa salam, langsung ke dalam. Bagus kada kira-kira adabnya? Apalagi misalnya ampun pakaian kayak preman, pukuli sidin kena. Nah, kada beradab. Nah itu artinya kita mengambil apa sejarahnya, adab al-adabu fawqal ilm, ada itu di atas ilmu. Orang yang masuk ke rumah kah, masuk lebih-lebih ke rumahnya, sebagaimana dalam Quran wa'atul buyut min abwabi, ya kah, datangi rumah itu melewati pintunya. Nah artinya kita berizin dahulu lawan ampun rumah. Nah tetap berizin dahulu. Orang masuk tanpa izin seperti halnya maling. Walaupun bujur niat kita hendak makam Nabi waktu itu, tapi kan datang izin Syekh Samman kada izin. Kenapa? Karena Syekh Samman juru kuncinya Pak. Nah makanya kita lah kalau kada nih Syekh Samman kan pada akhirnya kada, tapi kita yakin masih hidup karena wali itu bal ahyaun
endor nuzul. Orang wali itu hidup aja cuma beda tempat. Kita tetap waktu ziarah ke makam Rasulullah itu sebelum ziarah kita kirimi dulu hadiah, membaca Fatihah, bacaan apa nang dikirimi kepada Syekh Saman. Karena asal-asal mula-mula orang mengirim Nabi untuk ziarah, untuk menunggu makam Nabi. Nah, jadi kita siap makam waktu hari umrah ya kan, ini umrah banyak kalau umrah baru juga apa ngaranya bagirin dulu saya semban karena kita ziarah ke makam Nabi Rasulullah kan, supaya adabnya ada, tahu adabnya itu kada luput kita, kada terputus adab kita walaupun sini sudah kada lagi pada zahirnya. Nah, yang ketiga ringkas saja wa qiraatil Quran. Nah, membaca Al-Quran. Alhamdulillah di tempat kita ini ada TK Al-Quran. Awal-awal kita supaya jalan untuk menghafal Al-Quran melewati bawah dulu. Nah, melewati pertama artinya ikra dulu dibaca. Orang hafal Quran itu kan mau banget langsung hafal. Jadi Rasulullah aja hafal. Yang lain itu pasti melewati pertama. Beberapa orang guru yang ulun tahu telah pasti orang itu misalnya bisa membaca ikra dahulu. Dan langsung hafal Al-Quran, tajwidnya. Nah, jadi alhamdulillah kita ada haji kita, alhamdulillah donatur kita artian nang hakun, nang Allah berikan taufik hidayah sehingga dapat sedina kau membangun nang ini kan. Alhamdulillah kita jalan akan bagus-bagus. Nikah anak-anak nina didik kita bujur-bujur. Nah, terbang, pohon terbang. Nah, didik bujur-bujur. Ini banyak ada di antaranya terbang itu haram hukumnya. Nah, karena kitabnya sedikitnya diisi sebutingannya. Sebutin kitabku ada bang kau main kada membolehkan haram berterbang itu haram. Tali hati di situ aja. Hati di situ aja. Kadang melihat riwayatnya itu ada melihat, kadang melihat. Dalam kitab-kitab yang lain itu dibolehkan terbang. Tala'al badru alaina waktu Nabi ini kan. Nah, nang menyambut tubuh binian jatuh terbang itu di antaranya. Nah, berdiam jadi senyum. Nah, itu. Ini malah alam. Coba kan diteliti di mana nah haramnya itu di mana. Waktu itu pengarang kitab, mungkin nyebut kitabnya, mungkin dia lebih tahu daripada ulun. Waktu itu pengarangnya Asyaf diberikan Allah melihat orang yang berterbang. Waktu itu orang-orang ada yang sembahyang dalam masjid, salat, dalam salat kalau berterbang. Nah, di sini haram kenapa? Karena mengganggu orang salat. Itu aja. Bukan diartikan sawasan terbang itu haram, kada. Nah haram nang itu kalau berterbangan haram. Berterbangan masjid berterbangan, masjid tangga berterbangan, hancur masjid, di rumah berterbangan, hancur, itu nang haram. Kalau untuk kebaikan maulid itu disuruh. Nah itu nang kita di kampung kita ini nang saat kita sayangkan. Nah mempersalahkan nang surang kada tahu kisahnya haram. Nah bid'ah berterbang, maulid itu bid'ah, ada bid'ah. Memang semua nang berzikir Al-Quran ada juga menyuruh banyak-banyak lo berzikir, ini kan salah. Nang maulid, nang baca salawat pun kada salah juga karena apa? Inna Allah malaikat sallallahu alaihi Nabi dalam Al-Quran kan ada disuruh bersalawat juga kan. Nang bertasbih banyak-banyak kada salah juga karena di Quran wasabbihu bukratan wa asila ada juga dalilnya. Silahkan dan amalkan nang nyaman lawan kita. Semuaan bujur nang kada itu saling menyalahkan itu kada bujur. Kita sebenarnya pasti beda-beda ada nang katuju wadai apa, misalnya roti pisang katuju nang lain kada katuju ambil roti pisang. Nang kada katuju makan godo-godo hendak makan ambil godo-godo. Nang pais ambil pais kan beda-beda. Begitu juga amalan hendak salawat silahkan, hendak zikir silahkan, hendak tasbih silahkan, tapi kita saling harga menghargai, jangan saling karena ada masing-masing ambil Al-Quran pun menjelaskan juga pula.
Nah itu bagi kita ini kita fokus kita luruskan ya. Ternyata siapa-siapa kadang bagus sih pada tangan, pikir baca Al-Quran silahkan juga. Hendak salawat silahkan. Nah itu nang kita jaga. Nang kesedihnya ini apa bagi kita apa? Menyalahkan satu sama lain. Nah, dan yang disayangkan amaliyah kebaikan ini diumpat-umpatakan dalam hal politik. Nah itu jangan, kasihan jangan diumpatakan. Majelis yang ini bagus, mudahan muslim menjadi menghibur, menghimungi hati Rasulullah. Jangan diumpat-umpatakan politik kamu masuk, jangan. Kita jaga, jangan sampai. Nah, kita lihat nang majelis seorang wali-wali nang dahulu zaman kita tuh nah. Ampun maaf, ada membedakan majelis sahabat silakan. Artinya kita lihat kayak di sekumpul tuh ada mau politik masuk. Nah, tapi bila orang politik masuk anak kamu silakan, cuma di luar dari badan ini silakan duduk sama aja orang yang ingin belajar. Nah, itu misalnya ada pejabat silakan, jangan disuruh bapak jangan sama rata. Habis baca habis saya seperti ini jangan sampai terjadi macam ada masyarakat yang macam-macam. Nah, itu kita jaga. Nah, 3 macam inilah yang perlu kita amalkan mudah-mudahan. Nah, mencintai nabinya, bukti cinta banyak menyebutnya. Yang kedua, bukti cinta apa tadi? Ialah memilih panderan perkataan yang dicintai ketimbang perkataan orang lain. Kita cinta lawan Nabi, ujar Nabi gawe ini perbuat. Ujar Nabi tinggalkan sakuasanya. Angker paksaan. Ujar Nabi bila kau salat berdiri kan berduduk. Bila kau berduduk apalagi berbaring. Karena kau berbaring bertilantang. Berbaring itu baik kalau tilantang. Kalau kau bertilantang pakai isyarat. Dalam kitab fikih itu ada kalau kita bertilantang maka dia kalau kawan di kepalanya dianukan ditinggi pakai mantel, ditinggi. Nah, jadi kalau yang berdiri lah badan kita seperti halnya mayat. Nah, ya kan sebelah kanan. Nah, kanan kiblat. Tapi kalau ini kita berunjur bertelangkang tapi andaki bantal di kepala tinggi sedikit awak nih. Kalau nya awak ada awak lurus dia ada batasnya kalau bantal toh seperti orang mati juga apa nang bujur batasnya menghadap kiblat. Nah, kalau nya behiring nang orang mati ya apabila bertelangkang kepalanya menghadap apa nih? Menghadap kiblat. Anunya di batasnya. Nah, itu. Apabila ada kawal jua misalnya ada kawal kayak isyarat. Nah, isyarat dalam fikih itu hukumnya. Yang fikih ini kan luas. Nah, itu Imam Syafi'i. Kalau ada kawal jua kayak isyarat berjalan ke kubur seorang kepatak seorang mati ya sudah ya kak. Nah, isyarat maka itu tak. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, bukti sayang cinta kepada Nabi semuanya atau siapapun. Artinya apa? Ujar Nabi aku kadang meninggali apa-apa. 2 macam aku tinggali, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, lengkap dengan ijma' dan qiyas ulamanya di situ. Ujar Al-Quran ya kah? Jelas saja lawan kita sudah barataan. Rasulullah itu khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Kapan lagi nabi habis sudah? Jangan ada lagi nabi wajib kita percaya walaupun golongan Ahmad kan nabinya jangan dipercaya. Nah, tuh di kampus masukkan sudah ya kah? Nah, yang di hadis dalam hadis kan ingat begini siapa toh terputus sudah wahyu jar nabi lawan aku habis sudah wahyu lawan aku. Nah, bahkan kan kita sudah mengetahui rancak sudah bahkan ulun di mana-mana ada di antaranya ulun bacaan Rasulullah itu ketika hampir wafat jan Nabi mana kau di Jibril kan ya kalau rancak dengan baca kita 10 macam jan Nabi. Nah,
nang diambil Jibril nang ambil di dunia lagi. Ujar Nabi gitu, ya Rasul, ya Jibril, engkau ini sesudah aku wafat turun ke dunia ini. Inggih Rasulullah, turun pulang ke dunia ini. Membawa wahyu ke wahai Rasulullah. Ujar Jibril membawa wahyu ke wahai Jibril ikam ke dunia ini. Kata Rasulullah, ulun ambil 10 macam di permukaan bumi ini. Nah, yang pertama di antaranya arfa'ul barakah minal ardi. Diangkat keberkahan di permukaan bumi ini. Kada berkah lagi. Nah, duit nang ini kada payu lagi. Seumpamanya toh. Nah, berkah itu kada lagi. Nah, arti berkah itu tambahan kebaikan itu maksudnya. Bila kada ada lagi ya sudah tak. Jadi bilang masih ada Bang ya Kak. Nah, membarakat masih ada juga ya kalau. Nah, berkah itu tambahan kebaikan. Ziyadatul khair min ilai, tambahan keberkahan dari Allah Taala, itu berkah ngarannya. Nah, yang kedua diambil Jibril di antaranya apa? Al-mahabbatu min qulubil khalqi. Kecintaan, kasih sayang di hati-hati makhluk, ada lagi kasih sayang di hati makhluk. Nah, ada lagi sayang. Yang ketiga, arfa'us syafaqati min qulubil aqarib. Diangkat oleh Jibril hati kecintaan di antara keluarga itu kada lagi. Kita tahu keluarga itu mana, bahkan keluarga bakal lahir jadinya. Nah, diangkat sudah kasih sayang dengan keluarga itu, keluarga aja bakal lahir. Nah, sedikit saja tersoal, nang kada cucuk, nang kada sesuai itu kesian. Diangkat sudah kena oleh Jibril tak. Nah, itu aja. Wahyu kan di bawah Jibril kan ada ngambil ini aja. Yang keempat, arfa'ul adl minal umar. Nah, diangkat keadilan daripada pemerintah. Karena ada lagi pemerintahnya. Nah, sebelum jadi ya Kak, apapun kehendak pian urut siap membantu jalan ya hendaknya. Nah, nang mendeking para ulama-ulama nang mendeking pulang. Nah, apabila jahat ulamanya otomatis mendukung lawan umarahnya dan pemerintah. Karena ulama-ulamanya ini maka itu beratnya. Nah, kita akan membahas ini, bahas ini ngalih pulang kepanjangan. Yang kelima di antara diangkat oleh Jibril apa? Arfa'ul haya minan nisa. Nah, diangkat pamalunya perempuan diangkat. Kada pamalu lagi kebinian. Nah, mau kayakan apa ada pemalu lagi. Sudahnya di panggung-panggung hiburan nang pengantinan itu sampai celana dalam wajah kelihatan. Ya Allah, kakak-kakak tuh kasihan melihatnya. Seorang orang tua aja beliur oleh kakak-kakak. Lupa. Ada malu lagi. Kebiasaan sudah aja. Tapi kita ada di sini, malah Jakarta. Nah, di sini ada di sini. Di sini ada. Paham di luar. Nah, kemaluan itu diangkat. Nah, yang keenam, arfa'us sabri minal fuqara. Diangkat kesabaran daripada orang fakir. Nah, ini bahayanya. Ada sedikit ampun maaf orang fakir menjadi kufur. Di sini kadang kalau di pedalaman kian tahun 2007 yang silam ulun ke Palangkaraya. Ada di antaranya ulun apa ngarannya itu bahasanya ulun kayak mudzakarah ya kah? Orang Islam tapi nang meneliti tentang orang non-Islam. Kristenologi kah bahasanya itu apa tuh dokter tak? Nang bubuhan nang melihati pun Kristen nih. Ada pelajaran Kristenologi apa nih kita nambahin kayak toh aja dokter tak. Jadi sini mau pakai salah ulun. Kita nih banggalah di kampung kita, di kota. Cuma kita harus sedih hati melihat keluarga saudara kita yang seiman di pedalaman. Nang kada babaras, nang kada berduit didatanginya pesawat capek. Dibawakannya 2 bal 3 bal mie baras duit napa dibawakannya. Pemulaannya kan masalah agama, tapi akhir daripada itu ini agama dimasukkannya. Ikamna ini ku bantu, ini
ini semua duit apa. Tapi bila ikam habis, ikam keperluan, nah ini alamatku. Nah, datangi ini. Habis nih ini sudah dibarinya ini, datang ke rumah. Pak Hambar, kurun hendak minta ini minta bantu. Boleh, dengan catatan ikam harus bakapir, harus bakar stand dahulu. Itu terjadi sudah lawas sudah. Kan sedih hati. Ulamanya tahu aja, nah kasihan ini ulamanya obat misalnya dari orang non-Islam politiki. Nah ini luar biasa kita waspada. Makanya jangan waspada kita nih. Kasihan. Sedih pun mendengar itu toh. Bahkan guru ngaji ikrar TPA jadi pendeta ya Pak di Palangkaraya tuh. Nah, saking kada sabarnya nih pakir namanya. Bujur kada, bujur terjadi. Al-Fasabur minal fuqara, diangkat oleh Allah Ta'ala kesabaran daripada orang fakir. Makanya kita riwayatkan kita dahulu ada kalau Nabi ditawari oleh Allah Ta'ala oleh malaikat, wahai Rasulullah nih, tubanya engkau sampean hendak emas gunung Uhud jadi emas kan? Iya kah? Jadi akan emas jadi Nabi kada. Waktu dahulu seumpamanya sekarang nih ditawari Rasulullah kayak itu oleh malaikat pada saat Rasulullah masih hidup nih. Ada kita makanya bertamu kita pas Nabi itu memilih. Jadi akan ya Allah gunung Uhud itu jadi emas. Karena mustahil, nah umatnya kayak ini. Dahulu ada saatnya sugi-sugi. Abu Bakar pedagang, Umar pedagang, Utsman pedagang. Nah, sugi-sugi. Abdurrahman bin Auf itu sugi juga. Sugi-sugi. Sudahnya bini sidin. Nah, wah ini ampun maaf. Nah itu Pak. Makanya Pak Hajilah melihat saban bulan umrah, saban bulan semuanya kau bahaji, jiran tetangga kasihan. Kalau diperhatikan, kalau cucuk dia itu. Nah, itu cucuk. Wajib emak napakahin yang ini nah. Apalagi nak pun maaf di jiran-jiran Rasulullah saban bulan umrah, di jiran-jiran pasar malam ini berjualan anu apa? Pasar malam balauran kasihan. Ada. Tetap naon sugita nang kalabihan. Ada aja kalau segitu kan saya ikut di mana kerja ya kah? Cuma dilihat jiran tetangga kayak kita. Nah, yang selanjutnya, nah, yang ketujuh, arfa'ul wara waz-zuhd minal ulama. Nah, ya Allah, Allah angkat zuhud dan warak daripada ulama. Arti warak itulah artinya bahasa kita apa? Konsekuen terhadap hukum. Bilanya haram atau haram, karena kau dihalalkan, tetap pendirian. Atau bahasanya lain itu cukup pemberian Allah Ta'ala memberikan lawan sidin. Nah, ulun dapat kitab, kita baca dalam sebuah kitab. Dalam kitab di situ bolehkah mengambil pemberian daripada pemerintah? Bolehkah? Masalahnya, di antaranya itu kanan Imam Ghazali ada. Lalu dikatakan jawabannya 3 macam. Yang pertama, boleh mengambilnya dengan catatan nang mengambil ini orangnya fakir. Kalau berpikirkan kita ini ada fakirnya, ada aja berduitnya. Jangankan orang fakir, orang sugih aja bisa mengambil tuh, merasa fakir. Dari pokoknya ayo akan terus. Nah, itu. Yang kedua, kata hukumnya kada boleh haram. Kenapa? Nang haram karena kita tahu bahwasanya itu duit nang kada bagus. Nah, ketiga, kada boleh sama sekali. Nang kada mampu kah semuanya nih. Kada boleh. Kenapa? Karena kebanyakannya di zaman sekarang ulama pemerintah tuh duitnya tuh kada halal. Kada ulun lah dalam kitabnya. Buka aja kitab itu syariat itu salah. Kada usaha nang
kitab kanal Hidayatus Salikin aja buka. Nah, itu. Buka ada di situ dijelaskan oleh Imam Abdul Somad Al-Falimbani. Kanal Imam Ghazali boleh ambil situ. Nah, lalu kita seti ulama ini. Kalau ada lagi zuhud dari warak, makanya ulama itu terbahagi dua. Ulamaul amilin wal ulamaul ambilin. Nah, ulama yang mengamalkan ilmu habis itu apa kabar? Nah, jadi masalah kisah yang masuk zalim ini apa? Minyak tuh tadi berpadah hubungan masyarakat sini. Lalu dijual keluar daerah dijual supaya harganya tuh ganal. Harganya sampai 10.000 sampai 7.000 seliter. Nah, akhirnya nang terdaftar di kampung ini dapat 5 liter, bahkan dapat lalu habis ya minyaknya. Kenapa? Kalau sudah cukup dijual ke lain, itu zalim hukumnya tak? Zalim hukumnya. Karena mengandak barang itu bukan pada tempatnya. Seperti janji yang asal tadi. Nah, itu zalim termasuk. Lalu duitnya ini dibawa ibadah apa yuk kiranya tak rasanya tuh apa? Nah, hari lagi. Nah, diundang sih Habib diundang misalnya ulama-ulama tamakan duit nang itu ya Allah ya. Sian yang aku pikir pengen hati. Nah, kasihan. Nah, makanya kan mesti ulama dia cabut tadi bah iya sudah ya kah? Nah, iya benar Pak. Nah, memberi uang kada hakun nang jiran tetangga saban bulan umrah aja jiran tetangga ini nang miskin kada dibantu. Nah, membantu sekali setahun zakatnya aja kah aja 20.000 aja setahun aja mau undangan ya Allah kasihan. Nah, yang ke-9 Arfa'ul Quran, diangkat Al-Quran. Dalam riwayat itu ya kah akhir zaman apa Qurannya ada cuma tulisannya yang ada hilang. Atau bisa juga orang yang belajar Al-Quran ada lagi, atau orang yang akan belajar Al-Quran bilang bisa juga bilang 3 Al-Quran banyak yang belajar yang ada hakun. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, huruf hijaiyah itu hafal sampai hamzah has. Hamzahnya kan hamzah has. Hamzahnya ha, hamzah. Nah, hafal kok. Ada dia angkat Al-Quran itu. Yang ke-10 terakhir ini yang luar biasa. Arfa'ul iman ada lagi. Nah, ini panggung kita jaga 10 macam inilah nantinya Jibril mengambil ke dunia ini. Yang pertama keberkahan diambil di permukaan bumi. Yang kedua kasih sayang di antara hati makhluk itu dicabut. Yang ketiga antara keluarga ada lagi saling kasih sayang kayak orang lain aja sudah. Yang keempat keadilan bagi pemerintah dicabut oleh Allah Ta'ala. Kan lagi ada hendak korupsi itu sudah habis saya. Yang kelima pamalu beginian itu dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Yang keenam sabar daripada orang fakir itu kada lagi hilang. Yang ketujuh warak dan zuhudnya ulama itu kada lagi, tinggal ulama ambilin aja dari yang sisanya tuh ambil aja. Yang kedelapan ialah dicabut oleh Allah, diangkat kepamurahan orang sugih. Nah, jadi kalau hendak kiamat telah nanti kiamat pemurah-pemurah orang sugih itu. Nah, kalau hendak ada pemurah, kata deh hendak menjadikan kiamat pemalar-pemalar. Nah, bisa. Nah, yang ketujuh iakah 8 ke 6. Nah, ke-8 dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Yang ke-8 ke-9 Arfa'ul Quran, diangkat Arfa'us sakha minal agniya, pemurahnya daripada orang sugih. Nang ke-8 nang ke-9 Allah cabut
Allah angkat akan Al-Quran. Yang ke-10 Allah angkatkan iman. Kan lagi beriman ya, jadi terserah aja lagi terus, karena bertobat bilakah nak mati jadi kubur mati jadi pakai lagi kada kau ditun kada kau ditebak-tebak pengmatian ini mahadang mati jadi bertobat sampai kada lagi waktu ini masih panjang umur lagi kan. Itu pendapatnya, sehingga mati dalam keadaan membawa iman. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan menjadi manfaat dalam ulun khususnya dalam keluarga dan pian bala taat, dan mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari itu segala dosa kesalahan kita dan umat abah kita dan keluarga kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluarga kita dan zuriat kita nantinya sampai hari kiamat mendapat taufik hidayah Allah sehingga dapat melanjutkan akan syiar-syiar agama Allah di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita kabul baratan mati beriman husnul khatimah, dikumpulkan bersama kekasih Rasulullah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi wa ahli baitih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa dhul absar wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qulna wal muslimina min ash-shaqawah ila as-sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-'adhab ila ar-rahmah wa min adh-dhunub ila al-maghfirah min al-isaa'ati ila al-ihsan min al-khawf ila al-aman min al-faqr ila al-ghina wa min adh-dhulli ila al-'izz min al-ihanati ila al-karamah wa min ad-dhiq ila as-sa'ah min al-khair al-'usri ila al-yusri فالإقبال من السقم إلى الصحة من السخط إلى الرضا من الغفلة إلى العبادة من الفترة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق من البدعة إلى السنة من الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل والعمل بالتوفيق وعلى الجميع القلوب بك مفضي إلى رضاك لمنها إلى جرب المصب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من حلال من